capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Everton versus Manchester United. Paul Scholes minta Erik ten Hag cadangkan Bruno Fernandes. Paul Scholes meminta Erik ten Hag untuk membangku cadangkan Bruno Fernandes saat melawan Everton. Bruno Fernandes performanya dianggap sangat menurun di beberapa laga terakhir. Manchester United akan bertandang ke Goodison Park untuk menghadapi Everton pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 10 Oktober 2022 dini hari. Setan Merah datang ke laga tersebut dengan modal kemenangan 3-2 di kandang Omonia Nicosia pada lanjutan Liga Eropa. Meski menang, penampilan Manchester United tidak sepenuhnya meyakinkan. Mereka sempat tertinggal 0-1 di babak pertama sebelum bangkit selepas jeda. Padahal United memainkan hampir sebagian besar para pemainnya. Intinya, legenda Manchester United Paul Scholes menyoroti tidak optimalnya Bruno Fernandes di lini tengah pada laga kontra Omonia. Paul Scholes menilai performa Bruno Fernandes sangat menurun dalam beberapa laga terakhir. Gelandang asal Portugal tersebut memang tidak tampil impresif di awal musim ini. Bruno baru mengemas 1 gol dan 1 assist. Maka dari itu Paul Scholes meminta manajer Manchester United Erik ten Hag untuk membangku cadangkan Bruno saat menghadapi Everton. Paul Scholes menilai trio Casemiro, Eriksen, dan juga McTominay ideal untuk mengisi lini tengah Manchester United saat melawan The Toffees. Sekali lagi saya kembali ke area lini tengah. Itu pertanyaan besarnya. Jika Casemiro bermain, saya pikir mereka membutuhkan seorang di sampingnya. Dia bermain untuk Real Madrid selama bertahun-tahun. Dia bermain dengan 3 gelandang sepanjang waktu, ungkap Paul Scholes. Dia tidak memiliki kaki yang hebat, tetapi apa yang dia bawa adalah kontrol, ketenangan, kalem, tipe seseorang kapten. Dia akan membutuhkan Fred ataupun McTominay bersamanya. Hal yang menarik adalah Eriksen dan Bruno. Apa yang akan dilakukan dengan mereka? Dia mengeluarkan Bruno setelah 1 jam. Dia sedikit tidak efektif dalam beberapa minggu terakhir. Mungkin Casemiro, Fred, McTominay, dan juga mungkin Eriksen. Mungkin sudah saatnya Bruno diistirahatkan pada hari Minggu. Tambah dari Paul Scholes. Erik ten Hag tuntut Manchester United bermain lebih baik saat melawan Everton. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta rekan asuhnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melawan Everton. Dia ingin timnya meningkatkan performa mereka di laga tersebut. Manchester United akan beraksi di pekan ke-10 IPL di akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Everton. Manchester United membawa modal yang cukup bagus jelang lawatan mereka ke Merseyside. Mereka baru-baru ini menang melawan Omonia Nicosia di ajang Liga Eropa. Erik ten Hag ingin timnya bisa menampilkan permainan yang lebih oke di partai melawan Everton nanti. Kami tidak punya banyak kesempatan berlatih sebelum melawan Everton. Jadi pertandingan melawan Omonia adalah pemanasan kami, ujar Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Erik ten Hag menegaskan bahwa United tidak boleh meremehkan Everton. Dia menilai The Toffees adalah lawan yang berat. Namun di sisi lain dia menegaskan bahwa anak asuhnya sudah siap untuk menghadapi ujian di Goodison Park nanti. Kami harus mempersiapkan diri untuk pertandingan hari Minggu nanti. Ini akan jadi sebuah pertemuan yang sengit dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk laga tersebut, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag pada kesempatan ini menuntut Manchester United untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan mereka. Dia menilai satu aspek yang perlu diperbaiki Setan Merah adalah intensitas permainan mereka. Saya rasa kunci pertandingan nanti adalah di intensitas permainan kami. Kami harus meningkatkan intensitas kami lebih baik lagi. Jika kita melihat kekalahan kami melawan Manchester City, intensitas jadi penyebab kami kalah. Jadi kami harus lebih intens saat bertanding melawan Everton, tambah dari Erik ten Hag. Setelah menghadapi Everton, Manchester United ditunggu 2 pertandingan di pekan depan. Pertama, mereka akan berhadapan dengan Omonia di pekan keempat Liga Eropa. Lalu dilanjutkan dengan laga big match melawan Chelsea. Mungkinkah Casemiro tidak bahagia bergabung dengan Manchester United? Casemiro dikabarkan menyesali kepindahannya dari Real Madrid menuju Manchester United yang baru terjadi pada Agustus 2022 kemarin. Casemiro pun ingin balik ke Spanyol. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Casemiro mengambil keputusan besar dalam karirnya. Dia meninggalkan zona nyamannya di Real Madrid dan bergabung dengan Manchester United. Namun pindah ke Old Trafford, nasib Casemiro malah buntung. Sejauh ini Casemiro hanya diberi sedikit kesempatan menjadi starter oleh manajer Erik ten Hag. Nama Casemiro memang belakangan ini ramai-ramai dibicarakan.
Ini dikarenakan meski sudah dibeli mahal-mahal dari Real Madrid, sang gelandang bertahan ditaruh di bangku cadangan. Alhasil beredarlah opini bahwa Casemiro ini bukan pemain yang diinginkan Erik ten Hag. Rumor yang beredar menyebut bahwa gelandang merupakan pemain titipan dari para petinggi Manchester United. Fabrizio Romano memastikan bahwa rumor itu tidaklah benar. Dia menyebut sang gelandang benar-benar pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Klaim Romano, sejak awal Erik ten Hag memang menginginkan jasa Casemiro, sang gelandang, sebagai pengganti Nemanja Matic, karena Manchester United tidak memiliki pertahanan dalam gelandang bertahan murni di dalam tim mereka. Transfer Casemiro memang agak mepet menjelang penutupan bursa transfer. Namun, Romano menyebutkan bahwa itu disebabkan United saat itu lebih fokus untuk merekrut Frenkie de Jong. Pada kesempatan yang sama, Romano juga membeberkan alasan mengapa Casemiro sejauh ini lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ini disebabkan karena Casemiro masih belum siap dengan permainan di Liga Inggris. Selain itu, dia juga masih mempelajari gaya bermain Erik ten Hag yang berbeda jauh dengan gaya bermainnya di Real Madrid. Casemiro disebut bisa memahami mengapa dia hanya menjadi pemain cadangan. Dia juga disebut sabar menunggu kesempatannya di Manchester United datang. Kini seperti dilansir dari Todo Fichajes, Casemiro kabarnya merasa menyesal telah bergabung dengan Manchester United. Dia pun kabarnya telah memberitahu teman-temannya mengenai hal tersebut. Rio Ferdinand desak Manchester United harus dapat Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Ex-Manchester United Rio Ferdinand telah mendorong mantan timnya tersebut untuk menggait Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Pemain internasional Inggris tersebut telah menjadi prospek panas selama 2 musim terakhir. Dengan performanya bersama The Borussian benar-benar meroket di Jerman. Bahkan di musim ini dia beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten oleh manajer Edin Terzic dan menjadi sosok penting di lini tengah Dortmund. Ferdinand pun menegaskan bahwa kualitas Bellingham jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Sejak awal kita melihatnya, anak ini melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pemain sepantarannya, kata Rio Ferdinand kepada BT Sport. Dia memang masih perlu membuktikan kemampuannya dalam jangka panjang. Namun anak ini sangat luar biasa, di mana dia mampu memberikan pengaruh yang besar di atas lapangan, dan dia mampu menjadi kapten di usianya yang masih sangat muda. Anak ini paket komplit, dan dia memiliki mentalitas monster. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari anak ini adalah temperamennya yang luar biasa, ungkap Ferdinand. Ferdinand menambahkan bahwa Jude Bellingham akan menjadi sosok penting andai Setan Merah mau merekrutnya di masa depan. Seseorang pemain butuh temperamen yang tepat jika dia akan menjadi salah satu transfer yang sangat mahal. Pemain ini telah membuktikan bahwa temperamen bukan masalah untuk dirinya. Dia pemain yang istimewa dan Manchester United harus mencoba mendapatkannya, ungkap Rio Ferdinand. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.